Ibu-ibu rahimakumullah, insya Allah di pagi ini kita akan melanjutkan ya pembahasan tentang surat Al-Falaq. Di pertemuan sebelumnya kita baru sampai ayat ketiga kalau tidak salah ya. Sekarang tinggal 2 ayat lagi, yaitu ayat keempat dan ayat kelima. Masya Allah, kajian ini benar-benar memberikan uh, memberikan warna baru, memberikan ruang baru ya, untuk kita semua, betapa bahwa Al-Quran ini ketika kita melihat dari sudut pandang yang luas, maka Al-Quran ini benar-benar relevan dengan kehidupan kita. Begitupun ketika kita mentadaburi Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, ya, kemudian mengkaji tafsirnya, bukan hanya dari satu referensi, bahkan dari beberapa referensi, maka Allah perlihatkan kepada kita kemujizatan Al-Quran, dan mudah-mudahan dengan ini adalah cara Allah untuk memberikan ya kebaikan yang banyak kepada kita, sehingga kita senantiasa bisa terus terus rindu ya, terus menggali apa yang Allah maksud dalam kalamnya di Al-Quran. Ini alhamdulillah saya ketika membaca ya beberapa referensi, saya dipertemukan dengan para masyayikh ya, para syekh yang memberikan tafsiran Al-Quran yang begitu jelas, dan dari segi mantiknya gitu ya, dari segi logikanya, ada juga dari segi keilmuannya, kemudian ada juga dikaji begitu dalamnya gitu ya. Bahkan ada salah seorang syekh namanya Syekh Haidar, beliau membahas surat Al-Falaq dalam beberapa part gitu ya, dalam beberapa bagian, sampai kalau tidak salah ada 15 bagian hanya membahas surat Al-Falaq. Ya, beliau begitu dalamnya membahas surat-surat Al-Quran ya, tafsiran-tafsirannya, dan memberikan pengalaman yang begitu luar biasa ya, membukakan mata kita betapa Allah adalah zat yang maha agung ya, sehingga Allah dengan kemahaadilannya ya tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Salah satu perkataan beliau adalah, kehidupan ini hanya ada 4 kemungkinan ya, kehidupan ini 4 kemungkinan. Yang pertama adalah semuanya baik ya, tidak ada keburukannya. Itu yang pertama, semuanya baik dan tidak ada keburukan. Yang kedua adalah lebih banyak baiknya dibanding buruknya ya, dibanding keburukannya, kejahatannya, kebaikannya itu lebih banyak. Yang ketiga adalah sama antara kebaikan dan keburukan. Dan yang keempat adalah keburukannya lebih banyak ya, keburukannya lebih banyak dibanding kebaikan. Ada 5, satu lagi 5, yaitu semuanya buruk. Nah, ternyata ya tiga terakhir ini tidak ada, tidak mungkin. Yaitu apa? Yaitu antara keburukan dan kebaikan itu sama, dan yang keempat, keburukannya lebih banyak dibanding dengan kebaikannya, dan yang kelima, buruk semua ya. Jadi kehidupan ini tidak mungkin ada 3 poin ini. Jadi yang tersisa apa? Yang tersisa adalah yang pertama, yaitu apa? Yaitu baik semuanya. Nah, yang kedua adalah kebaikannya lebih banyak dibandingkan keburukan. Jadi beliau membahas tentang al-khair wasyar, al-khair itu kebaikan dan asyar itu keburukan, itu begitu panjang lebarnya gitu ya. Luar biasa, dan ini memberikan keyakinan kepada kita kenapa kita harus takut dengan kehidupan ini gitu. Karena kemungkinannya hanya ada 2, baik semuanya
ya, kebaikannya lebih banyak dibanding keburukan. Jadi keburukannya hanya sedikit. Ya. Dan ketika Allah mengadakan keburukan ini, Allah sudah memberikan penawarnya, ya, dengan ada al-mu'awwidzat, ya, surat-surat kita berlindung dari keburukan ini, ya, dengan doa-doanya. Jadi sebenarnya kita dilingkupi di dunia ini dilingkupi dengan kebaikan, ya. Makanya betul lah kata Allah, dalam Al-Quran, ma khalaqta hadza batila, gitu kan, ya, bahwa Allah tidak menciptakan sesuatu itu sia-sia. Bahkan takdir kecil pun gitu ya, takdir sekecil apapun dalam hidup kita, Allah tidak menjadikannya sia-sia. Ya, semuanya pasti ada hikmahnya. Hanya kata beliau gitu, terkadang kita ada definisi yang salah, ya, perspektif salah dalam apa? Dalam memahami al-khair dan asyar. Al-khair itu kebaikan, asyar itu keburukan. Kira-kira menurut Ibu, kebaikan itu ketika apa? Ini baik. Kalau semuanya sesuai dengan eh, apa ya, syariat yang Allah turunkan. Iya, betul. Kemudian ada lagi. Ini nikmat nih, gitu kan? Ini baik nih. Ya. Memang kita baik itu kan nyaman, ya, kehidupan yang nyaman, kehidupan tanpa masalah, ya, semuanya terjamin, tidak ada tantangan, ya, aman. Itu kan baik di situ kan? Ya, kita definisi baiknya di situ. Saya hidup kita tidak 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 ada kendala apa-apa. Wah, hidup yang baik begitu kan ya. Nah, kalau buruk apa? Buruk itu sebaliknya gitu kan. Penuh dengan cobaan, ya, hidup tidak nyaman, ya, pikiran kacau begitu kan. Itu keburukan. Padahal kita lihatlah salah satu hadis Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada hambanya, maka Allah akan memahamkan dia dalam agama. Apakah ketika kita memahami agama tidak ada rintangan, tidak ada halangan, tidak ada tantangan? Ada ya. Ketika mencari ilmu ya atau mengamalkan agama, banyak sekali tantangannya. Ketika mencari ilmu misalnya, ya sulit lah gitu ya. Susah meluangkan waktu bagi kita ibu-ibu gitu ya. Anak-anak juga kan banyak mengeluh, susah gini itu gitu kan ya. Belajar itu begitu. Jadi suatu hal yang tidak enak sebenarnya. Jadi ketika kita merubah persepsi itu ya, bahwa kebaikan itu bukan rasa nyaman, bukan rasa aman ya, bukan tidak ada tantangan. Justru gitu. Ya, justru kebaikan dengan persepsi seperti itu justru melenakan dan bahkan bisa menjauhkan kita dari Allah gitu. Ya. Dan hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah kan itu adalah keburukan, ya. Tapi dengan kita misalnya dengan banyaknya masalah ya, dengan banyaknya himpitan hidup gitu, justru kita lebih dekat dengan Allah. Justru kita lebih banyak waktu dengan Allah gitu. Kalau kita lagi senang kan kadang kita lupa dengan Allah. Nah, maka di sini oh iya ya. Jadi kadang kita kan begini, ketika ditimpa satu masalah atau musibah gitu apa, kita langsung ini kenapa nih Allah gitu ya? Kenapa Allah memberikan ini semua? Ini kan keburukan gitu. Ya, ini kan keburukan gitu. Kenapa Allah berikan ini? Tapi kalau kita merubah persepsi kita gitu ya, bahwa al-khair itu, kebaikan itu bukan itu. Bahwa dengan kita lelah bekerja, dengan kita lelah menuntut ilmu, dengan kita bersabar dalam beribadah kepada Allah, ya nggak Bu? Kita bangun tahajud juga kan sebenarnya enaknya apa? Enaknya tidur kan gitu. Tapi kita memaksakan gitu ya, menahan kantuk gitu kan.
kemudian menghempaskan semua kemalasan, itu kan butuh effort gitu. Ya, itu nggak enak sebenarnya, tapi disitulah kebaikan. Ya, maka masya Allah benar ketika ada dalam surat Al-Fajr itu definisi baik dan definisi buruk menurut manusia ya. Apa tuh dalam surat Al-Fajr? Al-Fajr. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, kan begitu ya. Jadi kalau diujinya dengan kesenangan, dengan kemuliaan, dengan jabatan yang tinggi, dengan harta yang banyak, oh Allah telah memuliakanku, Allah telah memberikan kepadaku kebaikan yang banyak. Kebalikannya apa? Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, gitu kan ya. Dipersempit hartanya ya, kemudian apa, nikmatnya dibatasi gitu. Maka dia mengatakan apa? Manusia mengatakan apa? Tuhanku telah menghinakanku, ya. Tuhanku telah memberikan aku apa? Keburukan. Nah, ini definisi manusia gitu. Baik dan buruk menurut manusia, ya. Padahal itu adalah persepsi yang terbalik, ya, yang terbalik gitu. Justru ketika kita ditimpa sebuah masalah atau tantangan atau apapun, maka disitulah celah untuk kita kembali kepada Allah gitu. Ya Allah bantu gitu. Ya Allah bantu. Nah, di situ kan kebaikan gitu. Jadi keterikatan, keterkaitan kita dengan Allah begitu kuat. Ya. Itu tentang kebaikan dan keburukan ya, karena di surat An-Nas dan Al-Falaq ya membahas tentang syarr ya, keburukan. Baik, itu mas sedikit aja. Ini juga jadi membahas, oh iya ya, terkadang kita terlena dengan kehidupan nyaman kita ya. Mungkin ibu-ibu juga sama seperti itu ya. Wah, ini Allah lagi baik nih ke kita gitu. Ya, kalau lagi dapat musibah nih, Allah lagi marah nih kita, padahal tidak gitu ya. Bahwa kehidupan itu ya, kehidupan itu ada dua kemungkinan aja itu ya. Baik semuanya dan baik lebih banyak, lebih mendominasi dari keburukan. Ya, begitu. Jadi tidak akan mungkin kita diliputi, dirundung selalu dengan masalah, tidak mungkin gitu ya. Pasti kita ini dirundung atau diliputi itu ya, dikepung itu oleh kebaikan ya, oleh kebaikan. Makanya alam ini ya, alam yang kita huni ini ya, itu semuanya baik. Bumi, langit dan fasilitas itu semuanya baik. Jadi kalau yang baik semua itu adalah alam ya, al mujarradat ya, alam ini. Sedangkan poin yang kedua apa nih, yang baiknya lebih mendominasi daripada buruknya, itu adalah al-madah. Al-madah itu apa? Materi ini ya, seperti misalnya kalau dalam ilmu kimia kan ada materi-materi gitu ya. Ada zat-zat yang seperti itu ya. Jadi ada yang baik tapi sangat sedikit yang buruknya ya. Bahkan kan materi-materi yang ada di dunia ini ya tergantung yang menggunakannya. Kalau yang menggunakannya orang Islam, orang Muslim yang solih, pasti dia akan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah ya. Sebaliknya gitu, jika ilmu ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka yang terjadi apa ya, madah-madah ini atau zat-zat ini ya, materi-materi ini akan digunakan untuk menghancurkan dunia ya, kemudian menghancurkan akhlak manusia juga. Jadi intinya kita begitu optimis ya, bahwa Allah tidak menciptakan keburukan yang banyak, Allah hanya menciptakan keburukan yang sedikit. Terus kenapa Allah teh menciptakan keburukan gitu kan pertanyaannya? Kalau andaikan Allah gitu kan berkehendak untuk menciptakan kebaikan semuanya, kenapa Allah menciptakan keburukan? Tujuannya apa? Sebagai ujian, Ustazah. Kenapa? Untuk sebagai ujian manusia. Betul, sebagai ujian manusia, betul ya. Maka ada istilah apa? La
la tudrakus sa'adatu illa bisyaqo. La yu'raful khairu illa bisyarri. Ya. Yang pertama, la tudrakus sa'adatu illa bisyaqo. Kamu tidak akan mengetahui rasanya bahagia atau kebahagiaan kecuali setelah merasakan penderitaan gitu. Ya. Kita teh bakal tahu ini teh kebahagiaan, ini teh kesenangan ya, kecuali setelah tahu dulu apa keburukan kan begitu. Misalnya gini, ketika kita sakit ya, sehatnya kan lebih lama, terkadang kan begitu ya. Misalnya kayak bapak gitu ya, Allahyarham, bapak itu sehatnya lebih banyak, misalnya usianya hampir 70. Sakitnya kan hanya di tahun terakhir, sehatnya lebih lama gitu. Sehatnya itu sisanya, sakitnya hanya setahun terakhir kan begitu. Nah maka ketika setahun terakhir itu, iya ya, nikmat banget sehat itu kan begitu. Kalau kita sehat terus kan kita tidak tahu, oh nikmat ya sehat itu. Kalau kita sakit, baru sakit aja misalnya flu atau batuk atau apa gitu kan, ya Allah ya ternyata nikmat sehat itu ya. Nah, jadi terucap kata itu tuh ketika kita merasakan ketidaknyamanan. Makanya dua nikmat yang tidak jarang disadari oleh manusia, ada dua nikmat yang jarang disadari oleh manusia, dan dia baru tersadar bahwa itu nikmat ya ketika kehilangan keduanya. Apa yang pertama? As-sihhatu wal amanu. Sehat dan rasa aman. Ya. Jadi kita ada di negeri Indonesia, negeri yang aman gitu. Tapi kita jarang mensyukuri. Ya. Betul, tidak, jarang mensyukuri. Bahkan ketika kita diperlihatkan ya kondisi bagaimana orang Palestina ya, bagaimana negara-negara yang konflik gitu. Bahkan kita pun jarang mensyukuri, alhamdulillah ya kita ada di negeri yang aman. Tidak gitu. Kenapa? Karena memang kita tidak pernah merasakan ketidakamanan itu. Ya. Nah, maka betullah la tudrakus sa'adatu illa bisyaqo. Kamu tidak akan mengetahui kebahagiaan kecuali dengan setelah merasakan keburukan gitu, ya, ketidaknyamanan. Nah, makanya la yu'raful khairu illa bisyarri. Nah, ya, la yu'raful khairu illa bisyarri. Kamu tidak akan mengetahui kebaikan kecuali setelah mengetahui keburukan. Ya. Seperti misalnya banyak kisah-kisah ya, kisah Qorun gitu kan. Justru Qorun dibinasakan ketika sedang berlimpah harta. Bukankah berlimpah harta menurut persepsi manusia itu adalah kebaikan, tapi kenapa ujung-ujungnya malah kebinasaan gitu kan? Bahkan ketika dia miskin, kedekatan dengan Allahnya begitu luar biasa. Tapi karena persepsi baik dan buruk menurut manusia itu terbalik, sehingga dia ketika dalam kondisi sedang terikat dengan Allah, malahan meminta harta yang banyak gitu ya, yang menjerumuskan dia ke dalam kebinasaan. Itu ibu-ibu ya. Ini Masya Allah, ini pembahasannya saya pun menjalani hidupnya menjadi optimis gitu, karena Allah hanya menciptakan kejahatan itu hanya sedikit gitu, sisanya adalah kebaikan yang baik. Oke ibu-ibu, kita masuk ke ayat keempat. Apa tuh ayat keempat bunyinya? Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Ya, itu ya kalau nggak salah ya. Apa artinya? Dan dari kejahatan? Apa artinya? Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir ya, kalau di Quran terjemah ya, wanita-wanita tukang sihir ketika meniupkan, coba lihat di Quran terjemah, kok saya lupa. Coba lihat di Quran terjemah ibu-ibu apa artinya.
Ya, ibu-ibu lagi nyari nih ya. Saya nggak ada Quran terjemahan yang meniupkan dalam buhul-buhul kalau nggak salah ya. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Yang meniup pada buhul-buhul. Oke, makasih Bu. Ya, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Ya, di sini ada beberapa penafsiran ya. Penafsiran yang pertama ya dari kejahatan atau keburukan an-nafasat. Ya, an-nafasat itu wanita-wanita tukang sihir gitu ya. Yang seperti yang diterjemahkan wanita-wanita tukang sihir. Kita bahas dulu tentang nafasa. Ya, nafasa. Ada nafah ya. Nafah, ada nafah, ada nafas. Itu tingkatannya. Artinya meniup, ya. Artinya meniup sama. Tapi ada tingkat-tingkatan. Ada nafah. Kira-kira itu tiupannya itu bagaimana? Lembutkah? Atau kuatkah? Atau sangat kuat? Nafah. Lembut. Lembut ya? Iya benar. Itu tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang kedua ada nafah. Itu agak lebih kuat. Aqwa minan naf. Minan naf. Gitu kan? Nah, ada an-naf. Gitu. Tingkatan yang paling tinggi ya, lebih kuat dari an-naf itu adalah an-nafas. An-nafas. Kalau an-naf, an-nafah masih ke dalam, ya nggak? Ya, tidak ada yang muncrat istilah. Tapi kalau an-nafas seperti ada yang keluar gitu, ya, itu lebih kuat lagi. Ini Masya Allah, ini bahasa Arab ini luar biasa. Ya, dari pemilihan hurufnya pun ya, itu merepresentasikan maknanya gitu. Ya, nafah, lembut, nafah, ya, tapi masih di dalam. Tapi kalau an-nafas, fas, cobalah ibu-ibu rasakan. Itu ada yang keluar, ya, ada yang keluar. Maka di sini yang digunakan adalah an-nafas, ya, nafas, bukan bukan, tapi nafas. Kenapa? Karena kalau an-nafhu, ya, an-nafhu itu untuk lil hawa, ya, tiupan udara, ya, tiupan udara. Ya. Tapi kalau an-nafas, nafas itu lisawail, ya, atau lisumum. Nah, sumum itu racun, ya, racun. Jadi nafas itu lisumum, ya, itu tanfusul af'a sumumaha, contohnya. Tanfusul af'a sumumaha. Ya, af'a itu adalah ular. Ya, ular dia mengeluarkan sumumaha, ya, menyemburkan sumumaha, racunnya. Itu pakai tanfusu. Ya. Atau lisawail, sawail itu sesuatu yang mengalir, cairan. Nafasadaman min famihi, mengeluarkan darah, ya, atau muntah darah gitu ya. Muntah darah dari mulutnya. Itu nafas. Kemudian arti an-nafasat, betul, yang pertama adalah as-sahirat. Ya, yang dimaksud dengan nafasat itu as-sahirat. Yaitu wanita-wanita tukang sihir. Ya. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Jadi kita berlindung dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir ketika apa? Ketika sudah menyemburkan, ketika sudah meniupkan, ya, meniupkan rik. Rik itu jampe-jampe. Jampe-jampe pada buhul, pada ikatan. Ya, kalian suka nggak tahu mereka baca apa, gitu kan ya? Nggak tahu tuh mereka baca apa.
gitu ya. Jadi kita berlindung dari wanita-wanita tukang sihir ketika mereka mengeluarkan jampe-jampenya, mengucapkan jampe-jampenya dalam ikatan, dalam buhul-buhul. Ya, misalkan kalau sihir diikat, ya diikat, ya sampai kuat, kemudian dibaca-bacakan, dijampe-jampe. Nah, pertanyaannya, kenapa? Apakah hanya berlindung dari wanita-wanita tukang sihir aja? Emang yang jadi tukang sihir teh wanita aja? Ya. Nah, di sini juga masuk, ya, di sini juga masuk as-saharoh. Saharoh itu laki-laki penyihir. Jadi di sini juga masuk as-saharoh. Nah, kenapa? Ya, kenapa digunakan mu'annas? Mu'annas itu perempuan ya. Jadi kalau di bahasa Arab itu ada muzakkar, ada mu'annas. Ya, muzakkar itu untuk laki-laki, ya. Mu'annas itu untuk perempuan. Karena Ibu ternyata ya, ketika menggunakan bentuk mu'annas atau bentuk perempuan, ya, itu memang kejahatannya lebih besar. Seperti ular, ular itu ada dua, Bu, bahasa Arabnya. Ada su'banun, su'banun itu ular juga, ya. Ada af'a, af'a itu ular juga. Nah, tapi af'a, ya, ketika disebut af'a, ular, itu biusnya itu lebih berbahaya. Ya, jenis ularnya lebih berbahaya. Jadi kalau su'ban itu mudzakkar, laki-laki. Kalau af'a itu mu'annas, perempuan. Nah, ya, disebut af'a, kenapa nggak disebut su'ban gitu ya? Tapi af'a, ya, berbentuk mu'annas atau perempuan, karena bisanya itu lebih berbahaya. Ya. Itu makna yang pertama. Jadi as-sahirat di situ adalah wanita-wanita tukang sihir, tapi termasuk juga para laki-laki penyihir. Ketika apa? Ketika mereka sudah menghembuskan atau mengeluarkan jampe-jampenya ke dalam buhul-buhul. Makna yang kedua adalah, yang dimaksud adalah an-namimah, perempuan-perempuan yang suka mengadu domba. Perempuan-perempuan yang suka mengadu domba. Ini begitupun ya, kejahatan dari orang-orang yang suka mengadu domba, ya, itu efeknya luar biasa. Misalnya ketika kita sedang tidak ada masalah dengan seseorang gitu kan, atau dengan kolega kita, tapi ternyata ada orang yang mengadu domba sehingga ya rusaklah persahabatan, ya rusaklah usaha kita, rusaklah hidup kita, ya oleh orang-orang yang suka mengadu domba. Ya. Kenapa an-namimah gitu ya? Kenapa mengadu domba? Terus apa kaitannya mengadu domba dengan ikatan? Ya, apa kaitannya mengadu domba dengan ikatan? Ya. Kaitannya adalah orang-orang yang mengadu domba ini berarti kan ada kebencian terhadap diri kita, ya. Orang yang benci kita juga ada kan gitu ya. Tidak semua orang menyukai kita, ya. Orang yang membenci kita pun ada. Tapi ada yang membenci itu hanya sekedar membenci aja. Ya, tanpa beraksi, ya, tanpa beraksi untuk menghancurkan hidup kita. Nggak suka weh gitu kan. Nggak suka weh sama dia teh. Tapi ada orang yang nggak suka, tapi dia sambil beraksi bagaimana caranya ya membahayakan atau menjatuhkan orang ini, ya mencelakakan orang ini, kan begitu. Nah, maka kebenciannya itu diikat dalam aksinya, ya diikat dalam aksinya, ya terencana, terorganisir. Pokoknya saya harus ini sampai dia hancur sehancur-hancur. Itu makna yang kedua. Jadi an-nafasat di sini yang pertama tadi as-sahirat, ya perempuan tukang sihir. Yang kedua apa? Tadi an-namimat, ya, yaitu perempuan-perempuan yang suka mengadu domba. Yang ketiga apa?
ya. Yang ketiga ini adalah an-nufusus syirrirah. Apa tuh nufusus syirrirah? Nufusus syirrirah ini adalah jiwa-jiwa yang jahat. Ya. Jiwa-jiwa yang jahat. Seperti kita ketahui bahwa inna nafsa la ammaratun bisu'i. Sesungguhnya jiwa kita itu ya seringkali memerintahkan kita kepada keburukan, ya, kepada kejahatan. Ya. Maka apa kaitannya ya an-nafasat ini bisa bisa ditafsirkan an-nufusus syirrirah. Oke. Kita kembali ke ayat wa ma tanazzalat bihis syayatin. Wa ma tanazzalat, di situ ada tak sukun. Wa ma tanazzalat bihis syayatinu. Ya. Tanazzalat itu turun. Ya. Dan ketika setan turun, ya, tanazzalat, Ibu kalau ada fiil yang diakhiri oleh tak sukun, ya, ini kaitannya sama ilmu nahwu nih. Kalau ada fiil yang diakhiri oleh tak sukun itu menunjukkan kepada perempuan, ya, kepada perempuan. Nah, yang menjadi subjek dari kata kerja tanazzalat yaitu turun itu adalah asyayatin, setan-setan. Apakah setan-setan itu perempuan? Karena kata kerjanya kata kerja untuk perempuan. Apakah setan-setan ini perempuan? Berarti kita aja di setan. Laki-laki enggak. Nah, maka yang dimaksud dengan asyayatin di sini adalah an-nufusus syariro, jiwa-jiwa yang jahat. Ya. Karena nafsun itu muannas. Ini punten ya ibu-ibu, ini karena kita harus membahas nahwu, mau tidak mau harus membahas nahwu ya tentang ilmu alat ini. Dari mana tahu nafsun itu muannas? Muannas itu perempuan, ya, dianggap perempuan. Seperti dalam surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnatu. Nah, al-mutmainnah itu muannas, ada tak marbutoh. Nah, itu sebagai sifat untuk an-nafsu, berarti an-nafsu itu adalah muannas atau perempuan. Maka yang dimaksud dengan an-nafasat di sini adalah an-nufusus syirrirah, jiwa-jiwa yang jahat. Ya, termasuk apa? Termasuk jiwa kita. Ya, termasuk jiwa kita yang selalu mengajak atau menyuruh manusia kepada keburukan. Ya. Jadi nufusus syirrirah, jiwa-jiwa yang jahat, fil uqad, ya, ketika jiwa-jiwa yang jahat itu ya menghembuskan kata-katanya, ya, jadi menghembuskan kata-katanya menjadi kata-kata yang menyakitkan orang lain, kata-kata yang membuat orang-orang hancur, ya, seperti sekarang gitu kan. Banyak ya review ya, review jujur ya ternyata menghancurkan usaha seseorang, misalkan begitu ya. Meskipun saya tidak berniat jahat misalnya ya, tapi kata-kata itu terhembus. Nah, itu kan menghembuskan tadi kan ya, nafas itu apa? Mengeluarkan, menghembuskan. Jadi bukan menghembuskan racun saja atau darah saja, tidak. Tapi racun itu kan menghancurkan. Racun itu menyakitkan, membahayakan. Begitupun dengan kata-kata. Ya, setiap kata-kata yang bisa menghancurkan seseorang, ya, membunuh karakter seseorang gitu kan, itu pun kejahatan. Ya, itu juga an-nafasa. Ya. Nah, makanya memang ini luar biasa nih ya. Maka ketika ada kisah seorang perempuan yang dia selalu sholat tahajud, ya, kemudian dia rajin ibadahnya, akan tetapi kata-katanya menyakitkan. Masuk surga tidak, kata Rasulullah, masuk surga tidak, padahal mah ahli ibadah, ya, tapi nafasan,
dia selalu menghembuskan, mengeluarkan kata-kata yang yu'dzil akharin, menyakiti orang lain. Nah, maka kita ya mempunyai agama Islam. Islam itu apa? Islam itu dari aslama. Aslama itu asal katanya dari salima. Salima itu selamat. Berarti aslama itu artinya menyelamatkan. Aslama itu menyelamatkan. Ya. Jadi Islam itu artinya menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Agama kita Islam gitu kan. Menyelamatkan apa, Bu? Manusia, Ustazah. Menyelamatkan manusia dari Kejahatan, bukan? Atau dari sesat. menyelamatkan manusia dari kejahatan, betul. Makanya ada hadis gitu ya. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dikatakan muslim atau seseorang itu sudah muslim, ketika sudah Islam, ya, maka apa tugas dia? Salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, harus apa? Harus menyelamatkan orang lain, atau ketika orang lain merasa selamat, merasa aman dari perkataan dan perbuatan dia. Jadi definisi Islam, definisi Muslim itu ya, man salimal muslimuna, jika Muslim lainnya merasa selamat atau merasa aman min lisanihi wa yadihi, dari perkataan dan perbuatannya. Jadi ketika kita belum bisa menjaga orang lain, belum bisa memberikan keselamatan atau keamanan orang lain dari lisan, dari perkataan dan perbuatan kita, maka kita belum menjadi Muslim sejati. Lah itu titik. Makanya benar ya, apalagi untuk zaman sekarang gitu, benar-benar kita meminta perlindungan dari dari jiwa-jiwa yang jahat ya, yang selalu menghembuskan kejahatannya ya, sampai menghancurkan manusia ya, menghancurkan seseorang ya. Karena memang terjadi sekarang banyak ya orang Islam yang ya tidak bisa menjaga lisannya, ya tidak bisa menjaga perbuatannya, ya bahkan orang merasa takut gitu ya dengan keberadaannya, padahal dia seorang Muslim. Maka kembali lagi ke awal bahwa ketika kita menjadi seorang Muslim, ya berarti kita harus siap menjaga perkataan dan perbuatan kita, ya sehingga kita tidak termasuk kepada an-nafasat, ya kepada jiwa-jiwa yang jahat. Itu yang ketiga. Ada yang keempat, Masya Allah banyak ya. Banyak arti dari kata an-nafasat ini ya. Yang keempat, nanti ya insya Allah, karena ini harus dari ayat pertama, karena ada korelasinya dengan ayat pertama 2, 3, 4 gitu ya. Oke, lanjut ya. Ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang hasud apabila dia telah hasad. Begitu kan ya? Nah, maka wa min syarri hasidin, dan dari kejahatan orang yang hasad, yang berbuat hasad, hasud gitu ya. Hasad itu apa sih, Bu? Atau hasud. Hasud itu apa? Iri gitu kan ya. Biasanya diterjemahkannya tuh iri ya, dengki gitu kan ya. Apa sih iri itu? Artinya apa definisi menurut ibu-ibu? Tidak senang dengan kesenangan orang lain. Iya, benar ya. Tidak senang orang lain bahagia. Ya. Dan berharap hilangnya kesenangan itu dari orang lain, ya nggak? Ya, nggak senang kita tuh orang lain, misalnya orang lain dapat saya punya mobil baru, gitu kan ya? Nggak suka gitu, ya, nggak suka. Itu hasud, iri. Nah, kenapa kita harus terkadang ya, Bu, yang menurut saya kita juga gitu, enak ya orang itu mah, kan begitu ya? Enaknya orang itu mah gitu,
pengen apa-apa tinggal nunjuk, pengen ini tinggal ini, nggak usah mikirin gitu kan, nggak usah susah gitu kan ya. Itu iri kan? Itu iri. Tapi kita berlindung itu ketika apa? Kita berlindung itu ya ketika orang yang hasud itu idza hasada, ketika dia sudah memberikan efek negatif ya kepada orang yang dia hasud, kepada orang yang dia dengki. Ya. Tapi kalau misalnya enak ya orang itu mah ya, atau ya, tapi kita tidak melakukan apapun gitu ya, maksudnya tidak memberikan atau tidak beraksi untuk hal yang membuat dia celaka atau apa gitu ya, bukan itu yang dimaksud gitu. Tapi yang dimaksud adalah kita berlindung dari orang yang iri ya, dan dia membahayakan orang yang dihasudnya gitu ya. Banyak kan sekarang ya orang yang hasud gitu ya, sampai misalnya apalagi dalam bisnis ya dalam bisnis gitu kan, yang A itu mendapatkan omsetnya luar biasa besar gitu kan, sedangkan yang B tidak, padahal produknya sama gitu kan, marketingnya sama gitu, tapi kenapa gitu kan. Kemudian yang B ini ya mulailah dia berstrategi bagaimana menghancurkan usaha yang si A ini. Nah itu idza hasada, itu udah masuk ke idza hasada ya. Jadi dia sudah berencana bagaimana menghancurkan. Kita berlindung dari hal yang seperti itu. Apakah ada di dalam kehidupan sehari-hari? Ada, banyak gitu ya, banyak gitu. Banyak orang yang berusaha untuk menjatuhkan orang lain ya, membunuh karakternya gitu kan, kemudian membunuh usahanya ya, kemudian mengadu domba, banyak. Maka hasud ini ya bisa hati-hati ya, meskipun mungkin tadi ya terkadang ya mungkin manusiawi gitu kita iri ke orang, tapi hati-hati ya, karena hasud ini sekecil apapun hasud, ketika terus ditanam dan tidak berusaha dikubur, maka hasud ini akan berimplikasi kepada apa? Berimplikasi kepada kufur. Ya, kepada kufur. Baik kufur secara nikmat atau kufur secara i'tiqadi, secara akidah. Kenapa? Karena indikasi orang hasud itu adalah dia tidak menerima nikmat yang diberikan kepada orang lain, ya, berarti dia tidak menerima ketentuan Allah. Orang hasud itu seperti itu, ya. Ketika kita iri, kenapa ya orang itu mah padahal kerjanya santai, tapi kok dia bisa mendapatkan pencapaian yang luar biasa, gitu kan? Padahal ibadahnya biasa-biasa aja, usahanya juga biasa-biasa aja. Nah, hati-hati dengan kita keluar kata-kata itu ya, atau mempunyai pikiran seperti itu, kita tidak ridho dengan ketetapan Allah ya. Hati kan ketika iman itu, rukun iman yang ke-6 itu apa ibu-ibu? Rukun iman yang ke-6, iman kepada qada dan qadar. Iya betul, beriman kepada qada dan qadar ya. Ketika kita ada rasa iri kepada orang lain atas nikmat yang Allah berikan ya, kita tidak menerima, berarti kita sudah mencederai salah satu rukun iman ya, yaitu iman kepada qada dan qadar. Makanya sebentar deh ya. Makanya ya, hasud ini kan ada tuh hadisnya, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati
kamai ta'kulun narul hatoba. Berhati-hatilah kalian terhadap hasud, karena hasud ini ya akan memakan kebaikan-kebaikan seperti memakannya api kayu bakar, seperti api memakan kayu bakar, menghanguskan kayu bakar, ya, tidak menyisakan sedikit pun. Terus apa kaitannya hasud dengan memakan kebaikan, ya, atau menghapus kebaikan? Apa kaitannya? Kira-kira korelasinya apa? Jadi menghilangkan kebaikan yang ada dalam diri jadi terkikis gitu Ustazah. Dengan cara apa? Apa ya? Ya, ini kalau ditafsir, kalau rinci lumayan panjang ya. Maksudnya apa hasud itu memakan kebaikan-kebaikan kita. Kalau kita hasud ya Ibu ya, kalau kita iri ke orang ya, sibuk dengan kehidupan orang lain, sibuk ngurusin orang lain, maka yang pertama adalah tadi ya, memakan kebaikan. Dan di antara kebaikan yang banyak itu adalah ya betali'ul iman. Apa itu ya betali'ul iman? Menelan keimanan. Ya, menelan keimanan. Maksudnya apa sih menelan keimanan itu? Ya, bahwa itu akan mengurangi keimanan kita kepada Allah. Ya. Bahkan bukan kita dengan tidak menerima saja gitu ya. Tidak menerima dengan tidak menerima dengan takdir Allah, dengan ketetapan Allah, ya. Bahkan seolah-olah kita juga protes gitu. Ya, menentang Allah gitu. Ya Allah, kenapa orang itu kan kita jadi suudzon ke Allah, menentang gitu. Ya. Otomatis ketika keimanan memudar, ya, apakah itu akan menghadirkan atau menghasilkan banyak kebaikan? Tidak kan? Misal begini Bu ya. Orang itu ibadahnya biasa-biasa aja, sholat tahajud juga tara gitu kan ya. Sholat wajib juga misalnya nggak suka di awal waktu gitu kan. Tapi kok rezekinya banyak? Ya, kok rezekinya banyak, nikmatnya banyak gitu, ya. Sedekah juga jarang misalnya begitu kan ya. Nah, maka kita kan, ya Allah geningan ya, saya udah sholat tahajud ya, saya udah saum, saya udah misalnya sedekah banyak, tapi rezeki saya segini-gini aja misalnya begitu kan. Otomatis dia kan, ya sudahlah, saya tidak usah terlalu taat ke Allah gitu. Ya. Maka dia meninggalkan ya. Setelah dia tidak beriman dengan ketetapan Allah itu, sedikit demi sedikit dia akan meninggalkan kebaikan-kebaikan yang sebelumnya dia lakukan. Ya. Karena apa? Karena toh saya tidak mendapatkan yang saya inginkan dari ibadah saya ini, gitu kan ya. Kayak gitu. Misalnya nih ya, sholat duha itu melancarkan rizki, katanya kan gitu ya. Sholat duha itu melancarkan rizki. Tapi ternyata saya sholat duha terus gitu, padahal nggak 2 rakaat, lebih dari 2 rakaat gitu. Tapi kok rizki saya segini-gini aja, maka dia tinggalkanlah sholat duha itu, ya. Tapi teman saya itu yang nggak suka sholat duha, rizkinya ngalir banget ya, ngocor gitu. Dia tinggalkan kebaikan sedikit demi sedikit, dia tinggalkan gitu kan. Sehingga tidak tersisa dari dirinya selain apa? Selain benci ke Allah gitu, suudzon ke Allah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, apakah orang hasad itu dia tinggal diam saja? Tidak kan? Ya, menggibahi lah, betul tidak? Ya, orang hasad kan gitu, gibah lah sana sini, ngomongin orang yang dia hasud lah sana sini, ngejelek-jelekin lah. Itu kan dengan dia menggibahi, dengan dia menjelek-jelekan orang, itu merontokkan kebaikan-kebaikannya gitu. Ya. Dan lebih parah dari itu, seperti yang tadi saya bilang, lebih parah dari itu ya,
iri yang kecil-kecil ini, yang sedikit-sedikit ini, ya, kalau dia tidak tidak kubur, ya, atau tidak membinasakan iri-iri ini, gitu ya, maka akan kembali kepada akan berakhir kemana? Ke kufur i'tiqadi. Udahlah, saya nggak percaya Tuhan, gitu. Karena udzubillah. Begitu, ya. Jadi kata di sini ada, ya, afatuddin, ya, afatuddin al-hasadu wal ujubu wal fakhru. Ya. Ada 3 perkara yang bisa membinasakan, yang bisa menghancurkan agama seseorang, itu apa? Yang pertama adalah hasad atau hasud. Ya. Yang kedua apa? Ujub. Ujub itu apa? Ujub, membanggakan diri. Ya, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya, membanggakan diri. Yang ketiga adalah al-fakhru. Al-fakhru itu apa? Sombong atau bermewah-mewahan. Ya. Itu 3 hal yang bisa menghancurkan agama seseorang. Dan ini kaitannya dengan apa? Dengan hati, ya. Ini kaitannya dengan hati, penyakit hati. Nah, ada juga nih, ya, usulul kufri salah satu, ya. Dasar-dasar kekufuran itu atau penyebab-penyebab kekufuran itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah al-hirsu. Al-hirsu itu apa? Serakah, tamak. Wal istikbar. Istikbar itu apa? Sombong. Wal hasad dan hasud. Ya, wal hasud. Karena ketika kita melihat orang lain hasud, misalnya, ketika kita melihat orang lain, ya, bergelimang harta, gitu ya, maka seolah-olah kita, berarti apa tuh, kita mah nggak punya apa-apa. Otomatis dia tidak la ya'tarifu bi ni'matillah, dia tidak mengakui nikmat Allah. Ya, wa yabta'idu anis syukrilillah, dan dia menjauh dari rasa syukur kepada Allah, ya. Jadi kufur nikmat itu, ya, satu garis lurus dengan apa? Dengan tidak adanya rasa syukur. Makanya orang yang hasud, dia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah, ya. Dan dia selalu mengingkari nikmat Allah. Jadi, ya, maka bagaimana caranya, ya, agar kita terhindar, ya, dari hasud ini, ya, obatnya gimana sih? Ya, obat hasud ini apa? Ada 4, ya, Ibu, ya. Yang pertama adalah taftitu manasyi'il hasad. Taftitu manasyi'il hasad itu kita mendeteksi apa-apa saja sih yang faktor-faktor yang bisa menyebabkan hasud itu. Ya, kita mendeteksi. Ya, misalnya tidak syukur. Oh, berarti kita harus bersyukur. Ya, bersyukur dengan segala nikmat. Yang kedua apa? Mendeteksi, oh, ternyata kalau kita selalu melihat ke atas, kita tidak akan bersyukur, malahan adanya hasud, gitu kan, ya. Maka kita harus melihat ke bawah, gitu. Orang lain mah buat makan aja sulit, gitu kan, ya. Buat mencari ilmu aja sulit, boro-boro kepikiran mencari ilmu, gitu kan. Mereka fokus dengan apa? Dengan mencari nafkah, kan seperti itu. Yang kedua apa? Tausiqul imani biqadaillahi, ya, menguatkan keimanan akan ketetapan Allah, ya. Maka yang tadi itu, bahwa Allah ini, ya, menciptakan kehidupan ini tidak terlepas dari 2, baik semuanya dan didominasi oleh kebaikan, dan keburukan itu hanya sedikit. Kita yakin itu, maka kita terjamin semuanya, gitu, ya. Bahwa Allah tidak akan menimpakan suatu masalah yang sangat berat kepada kita. Kenapa? Karena Allah itu hanya menciptakan keburukan itu hanya sedikit. Sisanya adalah kebaikan yang sangat banyak, ya. Dan bahwa yang ditetapkan Allah untuk kita ini adalah kebaikan, karena Allah bersifat adil, ya. Kebalikan dari adil itu adalah zalim, maka Allah tidak akan menzalimi hambanya. Kemudian yang ketiga adalah
Taqwiyatus siqatu billah. Taqwiyatus siqati billah. Ya. Menguatkan kepercayaan kita kepada Allah. Ya. Gitu. Yang keempat, taqwiyatul mahabbah, menguatkan rasa cinta. Rasa cinta terhadap siapa? Terhadap sesama. Gitu ya. Terhadap sesama. Makanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibba li akhihi, gitu kan. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Jadi intinya bahwa kita kita menghindari sifat hasud ini yaitu dengan bersyukur, ya, dengan bersyukur, ya, dengan selalu meminta kepada Allah, ya, untuk diistiqomahkan, ya, untuk diberikan sifat qanaah, ya, merasa cukup, gitu ya, sehingga kita tidak ada rasa iri terhadap orang lain. Makanya pergaulan pun atau lingkungan pun itu mempengaruhi. Ya, makanya kata Rasulullah SAW apa? La hasada illa fis nataini. Ya, hasud itu tidak boleh kecuali pada dua orang. Yang pertama apa? Orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Bentar. Isi salah redaksinya. Nah, bukan ini. Nah, la hasada illa fis nataini. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, gitu ya. Jadi kita boleh hasud, boleh iri kepada dua orang. Yang pertama adalah kepada orang yang diberikan harta yang banyak, tapi hartanya itu, ya, dihabiskan untuk kebenaran, ya, dihabiskan untuk dakwah, dihabiskan untuk di jalan Allah, ya. Maka ketika kita kan, ya Allah, ya, pengen kayak orang itu, udah kaya, dia dermawan juga, ya, ringan tangan kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang miskin, ya Allah. Nah, begitu kan, sampai katanya kalau kita berdoa seperti itu, pahala kita sama seperti orang kaya yang menginfakkan hartanya itu, ya. Nah, yang kedua adalah wa akharu atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan kita iri kepada orang yang diberikan ilmu, ya, dan kebijaksanaan, dan dia mengamalkan ilmunya dan bersikap bijaksana kepada orang lain. Maka kita juga harus berada pada lingkungan ini, ya. Kalau kita kalau kita bergaul dengan orang-orang yang kaya akan tetapi pelit, gitu kan, maka yang ada adalah iri yang tidak sehat, gitu. Tapi kalau misalnya kita bergaul dengan orang kaya dan dia itu sangat-sangat dermawan, gitu kan, maka kita pun akan berimbas pada itu, ya, akan tertular, ya, akan tertular. Begitupun, gitu ya, kalau kita bergaul dengan orang-orang berilmu, ya, orang-orang yang semangat mencari ilmu dan terus berusaha mengamalkan ilmu itu, maka kita pun akan tertular untuk itu, ya. Maka dalam hal pergaulan pun kita harus memilah dan memilih, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bergaulnya dengan orang-orang bodoh yang tidak semangat mencari ilmu, maka kita pun akan terbawa, gitu. Atau kita bergaul dengan orang-orang yang selalu mengadu domba, maka kita pun akan seperti itu. Maka di samping kita menguatkan keimanan kepada Allah, ya, kita pun harus memilih teman dalam bergaul. Ya, ada pembahasan yang belum kita bahas dan ini masya Allah luar biasa pembahasannya, masih di surat Al-Falaq, tapi waktunya sudah 6:30 ya. Insya Allah minggu depan pun masih surat Al-Falaq. Ini luar biasa Ibu. Surat Al-Falaq dilihat dari segi ilmu kedokteran. Aduh, ini saya malu gitu ya, karena di sini banyak dokter juga. Ya, tapi ini kita nanti sharing aja, karena ada istilah-istilah
ini hanya ada di ilmu kedokteran, saya juga nggak ngerti gitu. Ya, luar biasa ternyata surat Al-Falaq ini ya korelasikan dengan ilmu kedokteran. Jadi, insya Allah ya nanti minggu depan. Ada yang tanyakan dulu ibu-ibu? Iya, tidak ada ya sepertinya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, menambah wawasan kita gitu ya. Ternyata surat yang selama ini kita baca ringan dibaca, ternyata maknanya luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa berlindung dari kejahatan-kejahatan ini ya. Dan ada satu hal yang memang nanti insya Allah mungkin minggu depan ya kita bahas di surat An-Nas itu, kita berlindung ya, berlindung dengan 4 nama Allah ya, Birobbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. 3 ya, 3 meminta perlindungan kepada Robbin Nas, Tuhan manusia, Malikin Nas, Raja manusia, Ilahin Nas, sembahan manusia, tapi dari satu kejahatan ya, tapi dari satu kejahatan. Kejahatan apa? Min syarril waswasil khannas ya, dari kejahatan bisikan ya, dari kejahatan bisikan. Tapi di surat Al-Falaq ini kita beristiadah hanya kepada Birobbil Falak, ya enggak? Birobbil Falak, kepada Tuhan makhluk, tapi dari 4 kejahatan. Dari 4 kejahatan. Kejahatan apa tadi? Min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Ya. Satu isti'adahnya untuk 4 kejahatan, sedangkan di surat An-Nas 3 isti'adahnya tapi untuk 1 kejahatan. Ada apa gitu kan? Pertanyaannya kenapa gitu ya? Insya Allah minggu depan ya, insya Allah. Yang benarnya dari Allah ya, yang kurangnya itu dari kebodohan saya sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah tetap berikan semangat, tetap berikan istiqomahan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu ini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa